Oke, jadi siapa di sini yang akan atau sedang berbisnis bareng rekan kerja, teman, atau bahkan keluarga? Dalam bisnis ya, kita bisa melakukan salah satu langkah strategis dalam berbisnis itu, yaitu dengan melakukan partnership atau berpartner gitu dengan orang lain. Karena dengan berpartner ini ya, kita tuh dalam berbisnis bisa melangkah lebih maju dengan catatan kita bertemu dengan partner bisnis yang tepat. Nah, siapa juga nih di sini yang masih ragu-ragu dalam memilih partner bisnis yang tepat? Sesuai dengan pembahasan kita hari ini, sesuai dengan judul video ini, kita akan membahas bagaimana cara agar kita yakin dengan partner bisnis kita dan juga kita yakin kalau kita akan mudah ditipu oleh mereka. Oke, step pertama, tidak mau untuk membuat kesepakatan hukum. Namanya juga berpartner gitu atau partnership gitu ya. Jadi kita harus melandaskannya dengan kepercayaan. Jadi nggak perlu tuh yang namanya perjanjian hitam di atas putih atau mungkin legalitas bisnis yang lainnya dan sebagainya itu ya. Karena saat kita tuh sudah masing-masing setuju dengan kesepakatan atau peran kita dalam bisnis tersebut ya, maka yang paling penting adalah menjalankan bisnisnya gitu. Asas kepercayaan aja atau asas berbasis chat WA mungkin. Selanjutnya, jangan pernah lakukan evaluasi kinerja bisnis kita secara berkala. Jadi ya jalanin aja gitu bisnis kita. Yang namanya juga bisnis bersama gitu ya. Jadi percayakan aja lah sama rekan bisnis kita gitu. Jadi kita juga nggak perlu tahu gitu ada kecurangan apa. Nah itu dia yang kita cari karena kita ingin untuk lebih mudah ditipu. Next, campurkan hubungan pribadi dengan hubungan profesional. Sering banget nih orang-orang tuh memanfaatkan kedekatan secara personal, kedekatan secara emosional gitu untuk membuat partner bisnis itu menjadi lengah gitu ya. Ya udahlah kan sama kakak sendiri gitu. Ya udahlah kan kita temenan udah 10 tahun gitu. Hello. Nggak perlu deh yang namanya transparansi anggaran gitu karena kita sudah saling mengerti dan kita sudah saling percaya. Oke, dan ini yang terakhir yang paling nggak sering orang lakuin tapi ada juga gitu ternyata, yaitu adalah kita tidak perlu membentuk sebuah organisasi gitu. Organisasi ini maksudnya adalah menentukan gitu siapa pemimpinnya, siapa CEO-nya, bagaimana pembagian peran atau kinerja dalam bisnis tersebut gitu, atau mungkin pembagian hak dan kewajiban sampai pembagian ke profit usaha gitu misalnya. Sebaiknya nggak usah diatur gitu ya supaya memperbesar kemungkinan untuk terjadi tipu-tipu di dalamnya. Saat kita melakukan organizing ini dengan benar gitu ya, maka kemungkinan untuk melakukan penipuan ini semakin kecil gitu. Jadi sebisa mungkin ciptakanlah banyak ketidakjelasan. Itu terakhir dari saya. Ingat ya teman-teman, penipuan itu tidak terjadi cuma karena ada niat dari pelakunya, karena penipuan itu bisa terjadi karena adanya kesempatan di dalam kesempitan. Waspadalah, waspadalah.